Banyak orang senang ketika mendengar aplikasi tempat mereka ambil pinjaman dana itu akan bangkrut. Dikabarkan hutang mereka akan hilang. Nah, apakah itu fakta atau hoaks? Yuk kita bahas. Oke, jadi di 2026 itu utang pinjol melesat 25% ke 94,85 T. Dan secara tahunan, katanya OJK ini meningkat 25% dibandingkan tahun 2024. Jadi, pinjaman online itu makin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi masalahnya adalah ketika makin banyak pinjaman online yang disalurkan, itu ternyata untuk kredit macetnya juga meningkat jauh. Dari awal di 2025 cuman 2,76%, naik jadi 4,33%. Nah, tentu itu data yang bagus karena menunjukkan penetrasi pinjaman online itu makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tapi ternyata ada sisi gelap. Di Oktober 2025, ternyata kredit macet ada di angka 2,76%, tapi di November 2025 itu meningkat jadi 4,33%. Jadi makin banyak orang yang telat bayar. Dari awalnya 2 orang yang telat bayar, jadi 4 orang yang telat bayar. Dan hal ini membuat 18 pinjol itu akan bangkrut di 2026. Kabarnya begitu. Di sini OJK melihat bahwa ada 18 penyelenggara fintech peer-to-peer lending dengan tingkat resiko kredit macet secara agregat di atas 5% per Januari 2026. Artinya yang telat lebih dari 5%. Dan OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai dengan ketentuan seperti pembinaan, permintaan rencana aksi perbaikan, dan pengenaan sanksi administratif. Dan setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata penyebab dari kredit macetnya bukan hanya orang-orang yang telat bayar, tapi di dalam isi perusahaan pinjolnya itu sendiri, itu banyak terjadi fraud. Artinya, mereka menyalurkan kredit fiktif mungkin kepada sesama mereka sendiri untuk uangnya dipergunakan dan diambil oleh manajemen. Dan dari penelusuran lebih lanjut, aku menemukan ada 2 nama yang kredit macetnya lebih dari 50%. Artinya, dari 100 orang yang pinjam, 50 orang lebih itu gagal bayar. Nah, ini tentunya bahaya karena sudah nggak sehat lagi dan pasti modal mereka akan tergerus, sehingga kemungkinan besar untuk bangkrutnya lebih tinggi. Namanya ada 2, yaitu Koin P2P yang mencatat 57,36% dan juga iGrow yang mencatat 53,49%. Tapi jangan senang dulu. Kalaupun itu bangkrut, OJK di sini menegaskan bahwa tanggung jawab membayar tetap ada pada pengguna. Bisa jadi memang pinjolnya bangkrut, tapi data hutang-hutang mereka akan dialihkan kepada pihak ketiga seperti debt collector atau tim likuidasi. Jadi, menjawab pertanyaan, apakah kalau pinjolnya bangkrut, utang kita akan lunas? Nah, kita udah tahu jawabannya. Tidak lunas, tapi akan tetap ada. Oleh karena itu, buat teman-teman, bijaklah ketika ambil pinjaman, gunakan yang namanya prinsip rumah, dan aku udah katakan serta ajarkan di Financial Checkup yang upload di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!